selamat datang di video presentasi tugas UAS perpajakan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Syira Anggraini Rahayu dengan NIM 209250215. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dan menarik nih, yaitu tentang penerapan kewajiban pajak UMKM pada usaha kuliner dan pengaruhnya terhadap usaha. Kenapa topik ini sangat penting? Karena di era sekarang banyak dari kita yang uh, yang sulit menghadapi masalah seperti bingung pada aturan, sulit membedakan pajak pusat PPh 0,5% dan pajak daerah pajak seperti pajak restoran 10%. Mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana latar belakang mengapa studi ini sangat penting. Poin yang pertama adalah dinamika industri kuliner. Industri kuliner merupakan subsektor ekonomi kreatif yang paling aktif dan mendominasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena hambatan masuk pasar atau barrier to entry-nya yang sangat rendah. Siapapun bisa memulai bisnis ini dengan skala rumahan hingga kafe modern. Namun, pada poin kedua, kita menghadapi realitas rendahnya kepatuhan pajak sebagaimana besar pajak pelaku usaha kuliner masih memandang instrumen perpajakan bukan sebagai kontribusi pembangunan, melainkan murni sebagai beban biaya finansial tambahan serta administrasi yang rumit. Oleh karena itu, lahirlah konsep keadilan distribusi pajak. Regulasi terbaru dirancang oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara opsionalisasi penerimaan kas negara dengan perlindungan gaya hidup unit usaha mikro. Maka dari itu, urgensi kajian kami berfokus untuk menelusuri bagaimana regulasi PP nomor 20 tahun 2026 ini bekerja secara praktis pada kedai, kafe, maupun catering, serta bagaimana pengaruh realnya terhadap operasional dan manajemen keuangan usaha mereka. Dalam pustaka, ada 3 landasan regulasi utama yang wajib kita pahami bersama. Poin yang pertama adalah PPh Final UMKM. Pelajaran insentif ini dimulaikan dari PP 23 pada tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang kemudian disempurnakan di bawah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Sehingga saat ini diturunkan pada regulasi teknik PP 20 tahun 2026, pajak ini bersifat final dan diaplikasikan langsung dari omset kantor usaha. Yang poin yang kedua ada yang dimana berpihak pada pelaku usaha kecil adalah fasilitas PTKP atau batas omset bebas pajak sebesar 500 juta rupiah. Fasilitas ini diberikan khusus bagi wajib pajak orang pribadi, artinya omset kumulatif usaha hingga 500 juta dalam setahun sama sekali bebas dari potongan PPh final. Ini adalah bentuk inisiatif mutlak bagi pengusaha. Ada juga poin yang ketiga yang sering kali tertukar di masyarakat adalah pajak daerah atau PBJT, pajak barang dan jasa tertentu yang dulu dikenal sebagai pajak restoran. PBJT memiliki tarif maksimal sebesar 10%. Perlu kita garis bawahi juga bahwa berbeda dengan PPh final yang memotong omset internal pengusaha. PBJT ini dibebankan langsung dan dipungut dari konsumen pada setiap transaksi kuliner. Selanjutnya ada metode analisa. Untuk membedah masalah ini, kami menggunakan metode deskripsi kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data primer dalam kajian ini bersumber dari lembaran negara mengenai PP nomor 20 tahun 2026. Sementara data sekunder dikomplikasikan secara rigid dari artikel ilmiah perpajakan terakreditasi, riset empiris terdahulu, serta panduan resmi dari Direktur Jenderal Pajak. Proses atau alur analisis data kami mencakup 3 tahap strategis. Yang pertama,
klasifikasi subjek pajak kuliner. Yang kedua, pengujian skenario tarif pada berbagai level omset usaha. Dan yang ketiga, sintetis dapat operasional terhadap manajemen keuangan. Seluruh pembahasan ini kami sajikan secara komparatif melalui simulasi kasus nyata guna menyusun rekomendasi yang bersifat aplikasi bagi pengusaha di lapangan. Selanjutnya ada skema baru kewajiban perpajakan. Sekarang mari kita bahas skema baru kewajiban perpajakan berdasarkan bentuk hukum usaha. Silakan perhatikan tabel yang ada di layar ya. Yang pertama, untuk subjek pajak wajib pajak, orang pribadi bebas omsetnya adalah maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun. Mereka berhak mendapatkan batas bebas pajak atau FKP sebesar 500 juta rupiah. Metode perhitungan adalah tarif 0,5% hanya dikenakan pada kelebihan omset dengan Rp 500 juta tersebut, dan jangka waktu fasilitas ini bersifat permanen tanpa batas per tahun. Yang kedua, bentuk PT perorangan yang ditujukan untuk usaha kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Berbeda dengan omset pribadi, PT perorangan tidak mendapatkan PTKP. Pajak dihitung mulai dari omset Rp 0 rupiah. Tarifnya adalah 0,5% dari total omset, namun jangka waktunya juga permanen. Yang ketiga, jika usaha berbentuk badan usaha reguler seperti CP atau PT, mereka tidak mendapatkan PTKP dan tidak boleh lagi menggunakan tarif final 0,5%. Mereka diwajibkan melakukan metode pembukuan umum berdasarkan tarif pasal 17 dari laba. Bersih sejak badan usaha tersebut didirikan. Oleh karena itu, rumus matematis yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi adalah seperti PP terutang sama dengan 0,5% dari total omset. Next ke slide berikutnya ya. Untuk melihat efek konkret dari regulasi ini, kami menyusun simulasi finansial pada 3 studi kasus usaha kuliner nyata. Pada kasus yang pertama, warung lalapan, usaha berbentuk orang pribadi dengan total omset 420 juta setahun dan laba bersih 84 juta. Karena omset tahunannya masih di bawah batas bebas pajak 500 juta, maka dasar pengenaan pajak adalah Rp 0 rupiah. Beban pajaknya Rp 0 rupiah, sehingga beban efektif pajak dari laba mereka adalah murni 0%. Dan pada kasus yang kedua, Kopi Senja juga berbentuk orang pribadi, namun omsetnya mencapai 1,32 miliar per tahun dengan laba 198 juta. Melalui rumus PP 2026, omsetnya dikurangi dulu dengan 500 juta. Menghasilkan DPP sebesar 820 juta rupiah, beban pajak tahunannya hanya sebesar 4,1 juta rupiah, atau beban efektifnya hanya 2,07% dari laba bersih usaha. Angka ini masih sangat aman bagi pertumbuhan bisnis. Namun, mari kita lihat kasus yang ketiga. CP Selera Catering berbentuk badan usaha CP dengan omset 3,6 miliar dan laba bersih 360 juta per tahun. Karena berstatus CP, mereka wajib menggunakan pembukuan tarif umum pasal 17, sehingga DPP dihitung dari laba bersih senilai 360 juta rupiah. Beban pajak tahunannya melonjak menjadi 39,6 juta rupiah, yang berarti beban efektifnya mencapai 11% dari laba bersih. Dari simulasi ini kita dapat menarik barang merah analisis dampak finansial. Yang pertama, adanya proteksi usaha mikro. Nihilnya beban pajak pada kasus 1, warung ini memastikan laba bersih mereka tetap utuh, sehingga mempercepat akumulasi modal internal dan memberikan ruang bernapas yang luas sebelum melompati ambang batas.
Dan yang kedua, terjadinya tekanan pada CP dan PT kecil. Pada kasus 3, hilangnya hak menggunakan PPh final membuat beban pajak melambung dari yang sebelumnya di skema lama hanya 18 juta rupiah, kini menjadi 39,6 juta rupiah. Hal ini memaksa pengusaha CP untuk segera melakukan efisiensi operasional yang ketat. Selanjutnya, ada tantangan dan pengaruh kepatuhan pajak. Selain implikasi finansial, mari kita tinjau aspek manajerial. Kepatuhan pajak memberikan pengaruh positif yang sangat besar bagi keberlangsungan usaha jangka panjang. Yang pertama, ada kemudahan akses kredit, kepemilikan MPWP dan rekam laporan SPT yang patuh menjadi gerbang utama bagi pengusaha kuliner untuk memperoleh pembiayaan formal perbankan seperti kredit usaha rakyat KUR untuk ekspansi cabang. Dan yang kedua, ada kredibilitas pasar B2B, dokumen legalitas perpajakan yang beralih membuka peluang emas memenangkan tender pengadaan catering kantor, instansi pemerintahan maupun kemitraan Pranci berbeda besar, maupun kemitraan Prancis berskala besar. Dan yang ketiga, ada kedisiplinan finansial. Dorongan untuk memantau batas omset memotivasi pengusaha menggunakan sistem point of sales digital yang rapi, sehingga manajemen internal menjadi lebih sehat. Dengan demikian, kita juga harus mengidentifikasi tantangan dan hambatan di lapangan. Yang pertama, ada margin laba yang sangat tipis, tingginya fluktuasi harga bahan baku pokok seperti cabai, minyak goreng, daging membuat pajak sekecil apapun menjadi sangat sensitif bagi arus kas harian. Dan yang kedua, rumitnya administrasi pembukuan. Aturan wajib pembukuan bagi badan usaha CP seringkali menyulitkan pengusaha kuliner tradisional karena keterbatasan staf akuntansi. Dan yang ketiga, risiko konflik konsumen pada pemungutan pajak daerah atau PBJT sebesar 10%. Konsumen kerap mengeluhkan biaya tambahan pada struk yang berisiko menurunkan daya saing usaha dibanding kedai kompetitor non pajak. Sebagai konklusi dari hasil kajian ini, kami merumuskan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama, ada adopsi pos digital. Pelaku kuliner harus mulai mengintegrasikan sistem POS di kasir untuk otomatisasi rekapitulasi omset harian guna meminimalisir human error. Yang kedua, edukasi bersama di Direktorat Jenderal Pajak bersama pemerintahan daerah perlu menggalakkan sosialisasi terpadu untuk meluruskan diskusi informasi di masyarakat antara PPh final 0,5% milik pusat dan PBJT restoran 10% milik daerah. Dan yang ketiga, restrukturisasi hukum pelaku usaha kuliner skala kecil yang saat ini terlanjur berstatus hukum CP disarankan mengevaluasi struktur hukumnya untuk bertransformasi menjadi PT perorangan agar dapat mengamankan fasilitas tarif PPh final 0,5% yang jauh dari kompetitif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai analisis penerapan pajak UMKM kuliner di Indonesia. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.